Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, ada sebuah raungan yang berat dan rendah. Seolah-olah benda besar perlahan-lahan melambat. Saat suara itu keluar, tampaknya seluruh jurang laut hitam bergetar dan air laut tampak bergolak. Pada saat yang sama, buaya monster air panas yang bertarung dengan Swelling Sun saat ini dikupas oleh Swelling Sun. Tiba-tiba, seluruh tubuh besar buaya monster air panas itu terkejut. Ada ekspresi kegilaan yang ekstrim di wajahnya. Dengan raungan gila, dia berguling gila-gilaan, membuang Swelling Sun dan segera bergegas ke laut hitam dengan ceroboh. Ketika Swelling Sun mengejarnya lagi, buaya air panas itu menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar membiarkan binatang buas ini melarikan diri, tapi sepertinya agak aneh. Swelling Sun masih menunjukkan tatapan bingung di matanya. Lagi pula, meskipun suara monster pembakar air baru saja melawan, pelarian yang tiba-tiba tampak gila sangat aneh. Sepertinya takut akan sesuatu. Tidak hanya itu, seluruh lautan hitam tampak mendidih. Tentu saja, bukan karena lautan hitam benar-benar mendidih, tetapi ada raksasa jurang yang tak terhitung jumlahnya, yang awalnya ada di laut hitam. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, laut hitam jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bahkan ombaknya tampak takut, dan seluruh laut hitam tenang, yang membuat lautan tenang menjadi menakutkan. Dan Swelling Sun juga sedikit bingung, tetapi sosoknya juga condong ke arah Xiaoyan. Dia telah keluar selama beberapa waktu, dan dia sepertinya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi dia berubah menjadi gumpalan asap merah dan kembali ke lapu bermata 9. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Ketenangan yang tiba-tiba juga membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Hancurkan klon utusan kekaisaranku dan ambil klon pemakan jiwaku. Klon ini tidak lebih dari itu. Aku tidak menginginkannya. Tapi aku hanya menginginkan satu hal. Dia harus mati untukku. Di dalam tubuh kaisar pemakan jiwa, jiwa Cimi tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan telah sepenuhnya memperoleh kekuatan yang merebut tubuh yang diberikan oleh Yang Mulia Jahat. Bukan lagi kasus yang dia gunakan untuk merebut avatar Dewa Asri. Dia masih membutuhkan Yang Mulia Jahat dan Yang Mulia melindungi Xiaoyan. Sebaliknya, pada saat ini, jiwa Cimi dihancurkan oleh Xiaoyan dari awal hingga akhir. Tetapi sayangnya, itu tidak seberuntung itu dan hanya bisa tak berdaya menyaksikan tubuhnya ditempati oleh Xiaoyan sedikit demi sedikit. 90%. Xiaoyan hampir berhasil merebut tubuh saat ini. Jiwa Cimi tidak mengancamnya dan panennya tidak sedikit. Jadi sebagian besar itu menutupi kurangnya serangan jiwa Xiaoyan. Dan klon pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Saya takut itu mungkin tidak dapat menangkis roh jahat yang kuat dari puluhan ribu jiwa ini. Bahkan, jika kamu dapat mengambil klon ini, kamu tidak dapat mengambil ribuan jiwa ini. Mungkin kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia nyata Xuan Yin, tetapi mereka semua adalah makhluk milik dunia nyata Xuan Yin. Jadi, kamu tidak bisa membawa mereka pergi. Jiwa Cimi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Tapi tentu saja dia tahu bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi dan dia akan kembali ke dunia sensi. Jadi dia punya ini alasan mencoba mengguncang hati Xiaoyan saat ini. Itu benar, tidak apa-apa. Selama itu bisa membantuku bertarung di dunia nyata Xuan Yin, nilai avatar ini sudah cukup. Tapi jika tebakanku benar, tubuh ini bisa memadatkan jiwa untuk menggunakanku sendiri.
Bukankah tidak cukup untuk mengumpulkan jiwa setelah hilang? Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Jiwa Cimi tiba-tiba menjadi bisu dan hatinya penuh amarah. Tetapi pada saat ini, jiwanya akan dikeluarkan dari tubuh pemakan jiwa ini oleh Xiaoyan dan dia juga sedang terburu-buru. Sialan, itu harus segera datang. 95%. Xiaoyan hanya mampu memeras jiwa Cimi keluar dari tubuh yang melahap jiwa. Dan hanya dengan satu titik tersisa, maka Xiaoyan akan sepenuhnya memiliki klan ketiganya. Tentu saja sebenarnya ada 4 dari mereka. Tetapi mengingat Kue Jun, Xiaoyan belum sepenuhnya menangkapnya. Jadi Xiaoyan tidak memperhitungkannya untuk saat ini. Masih hampir berhasil merebut rumah itu, gumam Xiaoyan. Tapi ketika Xiaoyan berkonsentrasi untuk merebut avatar yang melahap jiwa, suara tangisan seperti bayi datang dari bawah air laut yang hitam. Xiaoyan melihat ke laut tiba-tiba. Tidak banyak pergerakan di laut saat ini. Seolah-olah seluruh laut sedikit bergetar. Di bawah tatapan Xiaoyan, di laut hantu besar perlahan muncul. Ketika dia melihat hantu besar ini dengan jelas, pupil Xiaoyan langsung menyusut. Karena hanya dengan nafasnya saja, Xiaoyan merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya yang sama sekali berbeda dari raksasa jurang yang pernah dia lihat sebelumnya. Mengambil tiruanku, oke, aku berikan. Setelah jiwa Cimi tidak dapat mengancam Xiaoyan, dia hanya bisa mencibir Xiaoyan di tubuh pemakan jiwa. Sejauh menyangkut Xiaoyan, dia bisa ditekan secara langsung. Karena pada saat ini, Xiaoyan menyerang jiwa Cimi, menyebabkan jiwanya bergetar dan menjerit melengking. Jiuying, bunuh dia! Jiwa Cimi semakin marah saat ini, dan jiwa itu meraung. Hantu di ujung secara bertahap mengeras, dan hanya ada 9 ular piton yang marah, yang masing-masing sangat tebal dan menakutkan seketika dalam kegelapan. Seperti 9 berkas cahaya menyelimuti Xiaoyan. Avatar Dewa Asli segera memblokirnya di depan tubuh Xiaoyan, dan cahaya merah menyelimutinya. Dalam sekejap, kulit avatar Dewa Asli mulai terbakar. Namun, avatar Dewa Asli masih tidak menghindar. Lagi pula, avatar itu ada di belakangnya, dan dia hampir bisa sepenuhnya merebut avatar yang melahap jiwa itu. Jadi, Xiaoyan menggertakkan giginya, ingin mengambil avatar pemakan jiwa sepenuhnya, sebelum dia mengambil tindakan. Kulit avatar Dewa Asli mulai terbakar, seolah-olah dihanguskan oleh suhu yang sangat tinggi, yang membuat kerusakan fisik yang kuat dari avatar Dewa Asli begitu besar. Jika seberkas cahaya seperti itu menyinari tubuh Xiaoyan, kekuatannya akan menjadi tak terbayangkan. Jiuying! Xiaoyan mendengar kata ini untuk pertama kalinya, dan juga melihat dewa binatang seperti itu untuk pertama kalinya. Aura yang terpancar darinya cukup untuk menunjukkan bahwa binatang bernama Jiuying ini bukanlah keberadaan biasa. Jiwa Cimi telah memikirkannya sebelumnya, dan jika dia ingin membunuh Xiaoyan, dia mungkin mencoba menarik binatang buas ini untuk membunuh Xiaoyan. Namun, binatang buas ini tampaknya memiliki kekuatan seperti itu. Hanya cahaya dari matanya yang dapat membakar avatar dewa aslinya, yang menunjukkan betapa ganasnya itu. Tapi untungnya, kekuatan sinar yang meledak di mata tidak terus-menerus, tetapi hanya sesaat, dan cahayanya akan perlahan menghilang. Seluruh kulit avatar dewa asli terbakar, dan bahkan kulitnya masih terbakar oleh api, dan muncul bintik-bintik api yang besar. Tentu saja, itu adalah tubuh yang abadi, dan jejak bintang berkedip di tengah alis klan dewa asli. Dan titik api yang muncul di tubuhnya dengan cepat pulih, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Secara alami, cedera seperti itu tidak akan menjadi masalah serius bagi klan dewa asli.
yang kuat secara fisik, dan dalam beberapa tarikan nafas semuanya sembuh total. Binatang buas bernama Jiuying menampakkan tubuhnya sepenuhnya, dengan 2 sayap, 4 kaki, dan 9 kepala. 9 ular piton raksasa adalah kepalanya. Namun, bukan seperti ular piton, seharusnya lebih seperti naga. 9 kepalanya saling bolak-balik, seperti kepala ular piton yang panjang. Tampak terlihat ajaib bahwa mereka tidak terjerat satu sama lain. Pada saat ini, salah satu kepala tiba-tiba membuka mulutnya, dan cahaya di mulutnya memadat, dan kemudian dengan ledakan, seberkas cahaya melonjak, menyelimuti langsung ke arah Xiaoyan. Tapi sebelum sinar cahaya mendekat, avatar dewa asli sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Dewa itu tidak ragu sama sekali, dan pada saat ini, dia tidak peduli dengan penyerap yang belum selesai. Jadi dia membuka matanya tiba-tiba, segera berdiri dan memulai proses teknik pembentukan kehidupan. Dan avatar dewa asli bergabung menjadi satu. Kemudian, dengan satu langkah di telapak kakinya, dia mengelak ke belakang. Tapi pada saat ini, kepala panjang seperti ular piton raksasa menonjol keluar. Mulutnya terbuka dan suara tangisan seperti bayi bergema lagi. Sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku. Terdiam. Ini akan menjadi fatal. Wow, wow. Teriakan itu bergema. Xiaoyan hanya merasa pusing. Perasaan ini sangat aneh. Itu tidak seperti serangan jiwa, tapi mirip dengan serangan jiwa yang membuat Xiaoyan sulit untuk waspada. Duar. Saat sosok Xiaoyan berhenti, seberkas cahaya telah menyelimutinya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Sinar cahaya lewat, dan sosok Xiaoyan terbang keluar darinya. Matanya penuh keterkejutan saat ini. Meskipun ia berhasil menghindarinya, namun Xiaoyan masih kehilangan lengannya. Meskipun daging dan darah dari lengan yang hilang dengan cepat memadat dan tumbuh kembali, jika seluruh tubuh ditembak oleh sinar cahaya ini, bahkan avatar dewa asli akan hilang dalam sekejap. Ini sangat kuat. Pancaran cahaya ini, bahkan jika kekuatan dari langkah kedua keabadian kaisar, dapat dengan mudah dilenyapkan. Jiuying, keberadaan macam apa ini? Jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Setiap kali dia mengira ada hal yang begitu kuat yang tersembunyi di jurang ini, aku khawatir ini adalah kartu truf asli yang disiapkan oleh jiwa Jimmy. Kamu harus mati. Jiwa Jimmy berteriak keras. Jika aku mati, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan langsung mendengus dingin dan berkata menanggapi jiwa Jimmy. Haha, mati? Itu hanya satu jiwa yang terbelah. Kematian adalah kematian. Apakah menurutmu hanya ada satu jiwa yang terbelah untukku? Aku tidak senang denganmu, tapi untuk menyenangkan Jiuying, aku mengorbankan jiwa yang membelah jiwa. Jiwa Jimmy menjawab dengan mencibir. Tampaknya saat ini, dia memiliki tekad untuk mati bersama Xiaoyan. Bahkan jika dia kehilangan klan pemakan jiwa ini dan klan dewa asli, dia harus membunuh Xiaoyan di sini. Dan dia juga dengan keyakinan mutlak pada kekuatan Jiuying, dia pasti akan dapat membunuh Xiaoyan di sini. Mendengar jiwa Jimmy berkata, Xiaoyan melihat ke ujung. Itu adalah mayat raksasa yang mengambang di kehampaan. Dengan sosok ratusan kaki, ini sebenarnya adalah tubuh asli dari dewa asli. Apa yang ingin saya temukan adalah arah kultivasi dewa asli. Melihat tubuh raksasa yang besar ini, meskipun Xiaoyan sekarang memiliki avatar dewa asli, dia tidak dapat melakukannya. Tubuh kaisar pemakan jiwa benar-benar berbeda, dan itu sama sekali bukan konsep. Xiaoyan berencana untuk menjelajahi mayat dewa asli setelah menyelesaikan semua ini. Berharap menemukan informasi keluarga dewa asli dari mayat dewa asli di masa depan. Dewa asli bintang 5.
Anda tahu, Dewa Asri 1 bintang sebanding dengan langkah kedua keabadian Kaisar. Jadi bintang 5 dapat melawan orang kuat dari langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tahukah Anda keberadaan menakutkan macam apa itu? Apakah kamu tahu bagaimana dia jatuh? Jiwa Jimmy mengambil nada bercanda karena Xiaoyan memiliki avatar Dewa Asri saat ini. Dia ingin mengguncang pikiran Xiaoyan dari awal. Anda menebaknya dengan benar. Itu dibunuh oleh 9 bayi di depan Anda. Sayang sekali, saya tidak menyangka itu ada di sini. Saya akan sedih bahwa 2 dewa asli akan jatuh di tempat ini. Xiaoyan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, apalagi menebak. Dari awal hingga akhir, jiwa Jimmy berbicara pada dirinya sendiri. Dan dia bahkan sepertinya mengarang apa yang akan dikatakan Xiaoyan sendiri. Dan kemudian berbicara dengan jiwa Xiaoyan. Benar-benar tak terbayangkan. Xiaoyan bergumam. Senang mengetahuinya, tapi kamu benar-benar membuatku marah. Dan sekarang kamu ingin meminta belas kasihan. Sudah terlambat, aku tidak akan membiarkan itu menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata itu, jiwa Jimmy menjawab dengan mendengus dingin. Maksudku, tidak terbayangkan bahwa kamu masih bisa menyimpan begitu banyak omong kosong dan obrolan dalam waktu yang lama. Tuan merasa sedih karena dia bisa menahanmu dalam tubuhnya begitu lama. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu berkata perlahan. 1 paragraf merangkumnya dalam 1 poin, terlalu banyak omong kosong. Jiwa Jimmy sepertinya tidak marah saat ini, karena dia merasa bahwa Xiaoyan adalah situasi yang hancur saat ini. Jadi dia bisa menanganinya dengan tegas. Bahkan jika dia akan jatuh bersama Xiaoyan, jiwa Jimmy merasa bahwa inilah masalahnya. Ini akan menjadi akhir yang terbaik. Klon Dewa Asli dan klon pemakan jiwa diambil oleh Xiaoyan 1 demi 1, yang membuat kebenciannya terhadap Xiaoyan tak terlukiskan. Apalagi setelah klon utusan kekaisaran dipotong-potong oleh Sui Lingxun. Dia baru saja mengambil keputusan, tidak peduli apapun, bahkan jika semua ini berubah menjadi ketiadaan, dan dia tidak peduli klon Dewa Asli dan klon pemakan jiwa, dia akan melakukannya dan membunuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, sinar cahaya ini tidak membunuh Xiaoyan, namun 9 kepala terjalin, dan pada saat ini 4 kepala menonjol, semuanya menatap Xiaoyan. Mata dingin mereka penuh dengan kekejaman. Sepertinya Xiaoyan sama sekali tidak menganggap serius. Xiaoyan tidak terlalu peduli saat ini. Dia menoleh dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, 9 kepala mencuat keluar dan cahaya biru melesat keluar, menyapu seluruh kekosongan. Xiaoyan berkata dalam hatinya bahwa dia tidak baik. Ini adalah batasan yang telah ditetapkan, sehingga dia tidak dapat meninggalkan kisaran pembatasan. Situasinya tampaknya lebih buruk dari yang diharapkan.